sampai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu Kadis Peternakan, Ibu Kadis Kesehatan yang saya hormati pula. Hari ini kita dihadirkan di tempat ini, kita mau menyampaikan khususnya tentang rabies. Seperti yang kita ketahui selama ini, bahwa virus rabies yang tertular akibat gigitan hewan, khususnya anjing ini sudah menyebar sampai ke Pulau Timur, yang dulunya itu hanya di Pulau Flores, tapi sampai kemarin perkiraan sekitar awal Mei, bulan Mei itu sudah menyebar sampai di daratan timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya penularan penyakit rabies ini, Bapak Gubernur secara langsung pada tanggal 1 Juni kemarin itu langsung melakukan kunjungan ke lokasi kejadian di Kabupaten TTS, dan beliau juga menyampaikan kepada seluruh bupati yang masuk dalam zona merah rabies untuk bekerja secara masif untuk penanggulangan penyakit rabies ini agar tidak sampai menyebar ke mana-mana atau menyebar luas penyakit rabies ini. Beliau juga pada saat itu langsung menelpon ke Menteri Kesehatan RI mengenai kebutuhan dalam pencegahan penyakit rabies ini, terkhususnya untuk permintaan vaksin dan juga serum untuk rabies ini. Juga bagi masyarakat tentunya kita harapkan peran serta semua pihak, baik masyarakat yang ada di sekitar maupun masyarakat yang memiliki atau memelihara anjing peliharaan itu, untuk mereka juga melakukan pencegahan jangan sampai virus ini bisa menyebar kemana-mana. Itu hal ini juga kita perlukan pada saat ini. Kita perlu menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana langkah-langkah apa-apa saja yang diperlukan untuk mencegah adanya penyebaran virus rabies ke lokasi-lokasi baru lainnya. Untuk itu pada hari ini kita sudah ada di hadapan kita bersama Ibu Kadis Peternakan yang juga akan menyampaikan apa-apa saja yang harus kita lakukan atau diinformasikan kepada seluruh masyarakat, dan juga ada Ibu Kadis Kesehatan untuk apa saja kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan baik dari Dinas Peternakan maupun Dinas Kesehatan untuk pencegahan virus rabies ini. Mungkin kepada untuk tidak memperpanjang kata, nanti Ibu Kadis Kesehatan akan menyampaikan dahulu, Kadis Peternakan menyampaikan dahulu, setelah itu dari Ibu Kadis Kesehatan juga. Baik, untuk itu kami persilakan untuk Ibu Kadis. Baik, terima kasih. Saya langsung saja ya. Rabies itu adalah virus yang mematikan yang menyebar ke manusia dari air liur hewan terinfeksi atau istilahnya zoonosis. Biasanya penyebarannya itu lewat gigitan. Bisa juga tidak lewat gigitan. Ini saya perlu informasikan ya. Kalau hewan itu terinfeksi virus, kemudian dilakukan pemotongan, kemudian air liurnya itu tersiram ke misalnya mata atau luka yang ada pada manusia, itu juga bisa tertular. Tapi biasanya memang diawali dengan lewat gigitan. Nah, hewan penular rabies atau HPR itu anjing, kucing,
kelelawar, dan juga terah. Biasanya memang yang lebih banyak itu lewat anjing, karena anjing yang lebih dekat dengan manusia. Rabies ini perlu dicatat ya. Rabies itu virus mematikan, namun seyogyanya bisa dicegah. Nah, itu perlu menjadi catatan ya. Dia virus mematikan, namun seyogyanya bisa dicegah. Oleh karena itu, maka pencegahan ini menjadi hal yang penting. Yang pertama, memang perlu vaksinasi terhadap HPR, hewan penular rabies, untuk dia mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity minimum 70% dari populasi itu harus divaksin. Karena dengan demikian akan memutus mata rantai. Karena kalau 70, yang 30 itu masih terinfeksi, dia gigit ke yang sudah divaksin, yang sudah punya kekebalan, tentu tidak bisa menyebar. Dia akan sendirinya mati. Karena setelah itu dia akan mati kalau terinfeksi ini rabies. Oleh karena itu virus ini juga akan cari supaya yang terinfeksi ini akan cari gigitan, dan setelah itu dia mati. Nah, sehingga dia ada hidup lagi di tempat yang terinfeksi. Nah, itu ininya. Vaksinasi memang menjadi salah satu pencegahan, namun memang ada keterbatasan terkait dengan vaksin ini. Oleh karena itu, ada yang kedua, yang paling murah, tidak perlu anggaran, tapi efektif, yaitu HPR diikat atau dikandangkan. Karena dengan diikat, kalau kemudian dia akan otomatis terbebas dari anjing yang terinfeksi rabies, gitu. Karena dia diikat, dipelihara dengan baik, diberi makan sehat, dia di sekitar ini saja kandang dan diikat, otomatis dia tidak bersosialisasi dengan anjing-anjing lainnya, dalam arti tanda kutip yang terinfeksi. Dan oleh karena itu menjadi efektif. Kalau toh pun dia terinfeksi, gitu ya, lengah sedikit kemudian terinfeksi, maka kita dapat melihat tanda-tanda, karena ada tanda-tandanya. Anjing yang terinfeksi, hewan yang terinfeksi itu, dia akan menyendiri, diam, menyendiri, bukan diam, tapi reaktif, mau gigit apa saja dia gigit, kemudian gelisah, takut air, takut cahaya itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya bisa dimusnahkan, tapi ya, ada undang-undangnya. Dengan cara kesrawan, kesejahteraan hewan, gitu, ya. Oleh karena itu, diikat di kandang itu menjadi pencegahan yang sangat efektif, dan tidak memerlukan. Oleh karena itu, lewat media ini tolong disampaikan kepada masyarakat luas bahwa yang punya anjing dipelihara ini dengan baik, dan kemudian diikat dan dikandangkan. Tapi kalau ini dimungkinkan, harus memang divaksin, divaksin setiap tahun, rutin, gitu ya, yang punya ini. Dan terhadap kejadian yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Karo, memang ini menyebar ke TTS, ya. Saya belum bilang ke timur, tapi kabupaten di Pulau Timur selain TTS itu adalah kabupaten terancam dan terduga, begitu. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi segera waktu itu Pak Gub selain mengunjungi langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh daerah di Pulau Timur untuk masing-masing memproteksi, begitu. Dan oleh karenanya
gerak cepat yang dilakukan oleh daerah-daerah, terlebih khusus Timur Tengah Selatan, menutup masing-masing daerahnya untuk tidak ada pergerakan keluar masuk dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Didukung oleh semua masyarakat. Kadang-kadang ada juga yang lolos begitu ya, dan oleh karena itu yang harus disampaikan, karena memang sudah ada larangan lalu lintas masuk keluar begitu, dan kemudian HPR memang harus wajib diikat, dikandangkan dan divaksin, dan pemerintah di daerah di Pulau Timur sudah harus melakukan pendataan. Rabies ini memang sudah ada di NTT, tetapi hanya di Flores, Pulau Flores dan Lembata, sedangkan yang lain itu bebas. Nah, ini kita dengan TTS yang kita berharap bahwa TTS jangan menyebar ke daerah yang lain. Oleh karena itu instruksi itu sudah disampaikan dan membentuk Satgas. Ini ada beberapa, kami sudah melakukan evaluasi, sudah membentuk Satgas dan bahkan posko. Ini masing-masing daerah mengadakan ini posko untuk penanganan dan pengendalian lintas sektor seluruh stakeholder itu menjadi penting. Dan kami informasikan bahwa vaksin memang sebelum Timor ini kasus ini muncul di Timur Tengah Selatan, kami memang setiap tahunnya melalui APBN lewat Dinas Peternakan Provinsi itu selalu mengadakan vaksin untuk Flores dan Lembata. Namun dengan kejadian ini yang rencananya di tahun anggaran ini adalah 17.500 dosis, ini akhirnya kami ini kasih di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tapi 17.500 ini sementara berproses, 6.000-nya sudah diturunkan ke TTS, dan juga ada bantuan dari berbagai pemerhati, ini FCC, ada namanya ini pecinta anjing, dan juga dari NGO, dan bahkan lewat Kementerian Pertanian, terlebih khusus Ditjen PKH, ini peternakan dan kesehatan hewan, sudah membantu lewat NGO itu dari WOA, dia Badan Kesehatan Hewan Dunia, WOA, itu akan membantu untuk Nusa Tenggara Timur itu sekitar 200.000 dosis, dan pertama akan dikirim 100.000 dosis. Kemarin saya diinformasikan oleh Kabalai Karantina kelas 1 Kupang bahwa mereka sudah mendapatkan informasi untuk mau masuk 100.000 dosis. Mudah-mudahan dalam waktu cepat di awal Juli ini sudah bisa kita terima, sehingga bisa kita teruskan ke Kabupaten Timur Tengah Selatan dan juga di Kabupaten di Flores dan ini Lembata. Karena kita terus melakukan itu, dan mudah-mudahan yang 100.000-nya lagi juga akan segera turun, sehingga kalau dengan demikian, kalau kita memang Pulau Timur ini belum dilakukan pendataan terkait dengan populasi anjing, karena memang selama ini Timur ini aman, Timur bebas begitu. Dengan kondisi ini, maka kita akan sekarang sementara melakukan pendataan dengan asumsi satu desa itu 250 ini populasi anjing, maka kalau di TTS ada 278 desa, kurang lebih seperti itu, maka kali 250 itu akan harusnya vaksin itu sekitar 70-an ribu. Nah, kalau dengan bantuan seperti itu, maka itu bisa memutus mata rantai, dan kita juga akan lakukan itu untuk Flores dan seperti Lembata itu sebenarnya harus segera kita tuntaskan. Saya juga tidak bisa menjamin kaitan dengan
virus. Kita tidak tahu ya virus ini seperti apa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dicegah tadi. Ya, pencegahannya sekali lagi lebih efektif itu adalah diikat dan dikandangkan. Dan harus ada komitmen bagi kita bahwa kita bisa mati dengan cara apa saja gitu ya manusia, tapi jangan mati karena rabies, karena seyogyanya rabies dapat dicegah. Nah ini oleh karena itu memang harus kontribusi dari seluruh, partisipasi dari masyarakat itu menjadi penting. Seluruh stakeholder ikut melakukan edukasi, KIE-nya jalan. 1-2 kasus, walaupun kita belum terkena, Kota Kupang belum ada kasus rabies, tetapi ada 1-2 masyarakat yang tercakar dan tergigit. Kita anjurkan untuk ke rumah sakit kota supaya stok di Provinsi NTT tidak berkurang. Maka kita juga sudah memberikan permohonan ke Kementerian Kesehatan, permintaan vaksin atau VAR 25.000, permintaan SAR 550, dan supaya masyarakat bisa mendapat edukasi, kita juga ada permintaan banner, leaflet, lembar balik dan spanduk. Karena untuk Pulau Timor 20 tahun tidak pernah terjadi rabies. Kalau di Pulau Flores dan Lembata 26 tahun, sehingga mereka sudah familiar dengan proses penanganan gigitan hewan rabies. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tapi yang paling penting adalah pada saat tergigit, tercakar, atau tadi Ibu Kades Peternakan sampaikan bahwa ada luka pada saat kita bersentuh dengan hewan ini, hewan anjing maksudnya, maka itu juga harus dicuci 15 menit dengan air mengalir dan ditambah deterjen. Deterjen apa saja? Itu yang perlu untuk kita sampaikan ke masyarakat. Karena itu 70%-nya sudah bisa keluar virus rabies. Ditambah dengan vaksin VAR atau SAR, maka tidak terlambat masyarakat yang tergigit ini bisa tertolong. Kita berharap tidak akan ada lagi kematian, dan kita sudah 3 kematian di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Baik teman-teman media, kami berikan kesempatan untuk tanya jawab atau dialog. Silakan nanti berurutan ya, jadi kita tidak semasa huru-hara gitu. Yang mau angkat tangan dulu, silakan kepada siapa akan bertanya. Silakan. Baik, kita berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 dulu ya. Baik, silakan. Terima kasih. Nama saya Hendrik, sekretariat dari Dekora ITT. Pertanyaan tadi Ibu tidak sebutkan salah satu pencegahan, yaitu pembunuhan secara massal. Kita di Flores pernah terjadi, pernah melakukan hal itu. Itu juga mungkin teman-teman yang lain agak tenang karena ini tidak menggunakan mic. Ini terkait soal masalah pencegahan. Tadi Ibu menyampaikan bahwa salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan pembunuhan secara massal terhadap hewan pemusnah, hewan pemusnah rabies. Kita di Flores itu pernah melakukan itu, tapi juga tetap terjadi. Maka kelompok di Timor ini bisa menerapkan pola seperti itu. Terus yang kedua yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu bahwa untuk mengkandangkan hewan, salah satu hewan penyuh rabies itu adalah kera monyet. Kera dan monyet itu hampir semua kita tidak pelihara, peliharanya hanya satu. Mereka berkeliaran di mana saja. Bagaimana pemerintah punya antisipasi terkait soal hewan penyuh rabies? Terus yang ketiga, saya ingin tahu Ibu, penularan dari soy itu sudah diidentifikasi, dia dapatnya dari mana, hewannya itu datang dari mana. Terima kasih. Lanjut dulu, sekarang. Saya mungkin tadi pertanyaan mungkin hampir sama dengan penanya dahulu terkait dengan pemusnahan, karena kan kali lalu saya sempat
lihat di Bukadis ada tim Satgas yang itu ada tentara polisi yang turun langsung dan tembak dengan di beberapa desa yang ada di Riau. Nah mungkin sampai hari ini pemusnahan dengan cara seperti itu sudah berapa banyak sehingga tidak mengeluarkan biaya seperti yang tadi disampaikan. Terus soal kepastian PAR maupun Sasari itu nanti berapa lama sehingga TTS itu biar cukup TTS saja untuk Pulau Timur, yang lain-lain jangan seperti itu. Ya, silakan lanjut. Mungkin buka saja maskernya atau memang tidak flu dan batuk. Oh, ya. Terima kasih untuk peserta yang pertama untuk Kadis Kesehatan. Untuk seluruh NTT di tahun ini dari Januari sampai hari ini sudah berapa kasus gigitan rabies dan berapa yang berakibat pada kematian. Lalu kemudian dari data di TTS itu tadi Ibu Kadis Peternakan menyebutkan bahwa kita tidak perlu terlalu mencurigai bahwa setiap gigitan itu dikategorikan gigitan anjing rabies. Tapi dari data yang ada, berapa banyak yang sudah mendapatkan vaksin anti rabies atau sirup anti rabies? Untuk gigitan di TTS itu ada 70-an lebih, 80-an itu balita. Nah dari mereka semua itu berapa persen yang sudah mendapatkan satu? Kemudian untuk dinas peternakan di TTS itu sendiri sejak penetapan KLB sampai sekarang harusnya angka gigitan itu harus bisa ditekan. Tapi kenapa tidak bisa? Karena sekarang justru penyebarannya itu hampir merata ke seluruh wilayah dan bahkan mengancam wilayah-wilayah yang berbatasan dengan TTS, TTU, Malaka, Kabupaten Kupang. Apa hambatannya? Nah, pilihan yang dibuat itu adalah eliminasi selektif. Eliminasi selektif itu di tempat mana? Karena karakteristik kita di TTS sana itu saya pikir mungkin Ibu Kadis paham benar pada saat waktu gubernur kunjung itu anjingnya ada berapa ekor yang berkeliaran. Sehingga langkah apa yang harus dibuat? Memerintahkan masyarakat mengikat ternaknya. Apakah mereka punya kemampuan membeli rantai? Karena di umumnya masyarakat mengikat dengan tali nilon. Kalau anjing yang punya karakteristik jahat, Ibu tahu sendiri bagaimana. Jadi mungkin beberapa itu apa sih yang harus secara teknis dan taktis dilakukan. Terima kasih. Pertanyaan saya pertama kepada Kadis Kesehatan terkait dengan korban, data korban sendiri kan 515 ya. Dan ketika saya coba jumlahkan untuk anak dan balita itu ternyata 252 untuk anak dan balita kalau dari 515 anak. Nah, dari 515 korban itu sendiri satu sedang dirawat. Pertanyaan saya, kondisi saat ini kalau tidak salah anak 8 tahun itu yang dirawat. Kondisi anak sampai saat ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, masih tentang korban gigitan ini. Dari 515 korban itu dan 252 anak dan balita itu kira-kira pantauannya seperti apa? Kan tadi masih dalam pantauan. Apakah hanya memantau atau ada upaya medis untuk menyembuhkan atau seperti apa? Itu pertanyaan saya. Lalu kalau untuk dinas peternakan, kalau dari yang Ibu laporkan tadi bahwa vaksin untuk anjing sendiri, hewan anjing di TTS sendiri baru 5.000-an sekian ekor ya. Itu menurut saya masih sangat kecil. Nah, kira-kira adakah target dibandingkan dengan yang mungkin diperkirakan 250-an ekor yang ada di Kabupaten TTS? Sementara 70-an ribu. Nah, itu kira-kira target seperti apa agar tidak ada penambahan setiap hari kasus gigitan? Ya mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Saya bisa dari NTT mungkin hanya penegasan. Memang betul viral di sosial media sosial kalau Pak Gub telepon langsung ke kementerian. Pertanyaan sederhananya, dari hasil komunikasi itu berapa yang sudah dikirim ke NTT? Apakah 100.000 itu juga termasuk hasil komunikasi Pak Gub atau memang karena di sini di NTT ini ada kena ini musibah kemudian itu menjadi prioritas pengiriman vaksin? Terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, mungkin kita berikan kesempatan
dulu untuk bagi garis peternakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Saya bisa saja menyampaikan itu sudah ditanyakan oleh yang lainnya. Kami memang tidak menginginkan sebetulnya ya ada ini pembunuhan secara massal. Tapi kalau itu diperlukan daripada manusia kan harus dilakukan. Artinya tadi saya menyampaikan bahwa eliminasi itu diperkenankan. Nah, pembunuhan massal memang pernah dilakukan ketika di Flores. Nah, di TTS itu sudah disampaikan instruksi bahwa anjing harus diikat dan dikandangkan. Jika tidak, maka akan dieliminasi. Karena ada juga anjing liar yang tidak berpemilik, yang sangat mengganggu. Dan memang ada viral ya terkait dengan eliminasi ini karena dikaitkan dengan keserawan. Eliminasi dengan tembak itu diperkenankan karena langsung mati. Yang tidak diperkenankan itu pukul yang kemudian tidak mati. Itu membuat menyiksa itu ya. Yang diperkenankan itu ada banyak cara yang keserawan begitu. Ada banyak yang ini keserawan. Itu yang kami berharap bahwa masyarakat menyadari sendiri dengan ciri-ciri tadi. Nah, termasuk soal ikat. Sebetulnya dengan diikat kalau sudah ciri itu nampak dia kan tidak langsung. Ada masa inkubasi ini virus itu ada. Ketika puncak baru dia ini menandakan. Nah itu sudah langsung harus dilaporkan. Pelaporan maka itu kita minta harus ada ini pos satgas yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan kita yang akan melakukan ini berbagai tindakan seperti itu. Jadi kalau sudah ada ciri-ciri ya jangan sampai putuskan dia punya tali gitu. Karena memang kalau sudah sangat di puncak dan itu sudah ke otak karena habis gigit langsung dia mati. 14 hari dia mati. Nah, itu yang harus kemudian dilaporkan sehingga langsung dieksekusi gitu. Nah, itu ini dan kita berharap bahwa itu masyarakat dengan kesadarannya sendiri kemudian mengeliminasi ternak hewannya, kecuali yang liar ya, itu sudah ada instruksi seperti itu. Bagaimana kera dan monyet? Ya? Kenapa memang gigitan itu kebanyakan lewat anjing karena anjing yang bersosialisasi dengan ini berinteraksi, nah, itu dengan manusia. Kalau kera ini jarang yang punya kera, kucing juga ada, maka itu ada dari masyarakat itu yang kemudian memvaksinkan kucing ini karena kita sudah mengedukasi pada ini. Tapi untuk kera dan monyet, kita tahu bahwa kera dan monyet ini ya kan ada dia punya habitatnya. Oleh karena itu ya antisipasi kita jangan boleh dulu masyarakat untuk pergi ke tempat yang menjadi habitatnya monyet dan kera. Misalnya seperti di sini kalau di Kupang ya, di kota Kupang, tapi kota Kupang kan belum terinfeksi, tapi sudah harus diinformasikan begitu. Kalau di TTS di mana lagi yang ada habitat yang banyak langsung berinteraksi itu adalah anjing, dan oleh karena itu memang gigitan itu oleh anjing seperti itu. Dan tapi bagi kami itu barangkali untuk ini menjadi kebijakan, tetapi supaya jangan masyarakat kita kan juga harus memberikan kesejukan kepada masyarakat. Oleh karena itu tidak perlu takut kalau kita semua sadar, kita mengikat anjingnya, kita dan mengamati begitu anjing. Kalau sudah ada gejala-gejala ke arah sini, vaksin ini memang pertama ada yang dalam proses pengadaan. Yang kedua kaitan dengan bantuan
ya kita pastikan, karena kemarin dari karantina sudah diinformasikan bahwa akan ada masuk 100.000 vaksin. Nah, oleh karena itu dari WOA pasti, karena mereka sudah menjanjikan kepada kementerian untuk memberi bantuan ini 200, dan di tahap awal itu 100. Diperkirakan masuk di awal Juli. Mudah-mudahan, dan saya terus akan berkoordinasi supaya pengadaan juga dipercepat. Ini di awal juga Juli dari penyedianya menyiapkan untuk ini vaksin ini, supaya yang 17.500 yang sudah 6.000 turun di Kabupaten TTS, sisanya itu bisa segera di 11.500 ya. Dan yang kita harap memang yang dari WOA itu ya, supaya seperti tadi saya sampaikan, 70% saja divaksin itu sudah ini memutus ini mata rantai. Dari 70%, kalau di ini populasinya sekitar 70, ya berarti sekitar 50.000 itu sudah bisa. Dan oleh karena itu kita harus juga perhatikan daerah Flores, juga daerah ini Lembata. Jadi Pulau Flores, Lembata, dan juga sekitar kabupaten yang terancam dan terbuka. Begitu. Nanti kita lihat kan 28 kecamatan itu yang agak mau ke TTU yang mana? Desa TTU. Nah, itulah yang kemudian 10 kilometernya itu kita juga lakukan ini penelusuran untuk supaya bisa ini ada tindakan. Ya, itu sekaligus tadi menjawab kenapa KLB bukannya semakin ditekan turun, tapi itulah karena masyarakat, karena kasus gigitan yang mati yang ketiga itu setelah dilakukan digigit di Januari. Kemarin kan kasus ini muncul di Vinun pada Mei, tapi setelah dilakukan penelusuran dia mulai Maret. Tapi yang meninggal yang ketiga itu Januari. Nah, saya pikir dengan masyarakat semakin terus memberikan informasi, saya pikir itu baik. Jadi kesadaran masyarakat juga sudah mulai ini, sehingga ya tidak apa-apa, ini semakin semuanya menyampaikan sehingga antisipasi itu bisa ditekan. Bagi kami yang terpenting juga adalah ya, zero ini kematian manusia. Jadi rabies ini vaksin kami tidak bisa menduga keberadaannya karena memang vaksin virus ya sama dengan virus COVID pada manusia. Tapi bagaimana kita menekan dan akhirnya kita bisa ini menyelesaikan COVID. Demikian juga dengan ini rabies. Barangkali ini juga pembelajaran bagi kita semua untuk kemudian jangan terlengah gitu ya, karena di Flores dan Lembata kemudian muncul di ini. Tapi saya yakin kalau semua masyarakat dan stakeholder mau bersama-sama untuk bagaimana kita familiar ya. Familiar bukan berarti kita setuju gitu, tapi kemudian cara-cara bagaimana pemutusan ini mata rantai penyebaran itu yang kita ini lebih efektif kan. Saya pikir itu ya, tapi harus beda. Ada vaksin hewan, ada vaksin manusia. Vaksin manusia ini ada di ibu, yang mungkin Pak Grup telepon itu ya, dan sudah direspon oleh kementerian. Kemudian di kami adalah vaksin ini tanah. Juga surat Pak Gubernur, lewat surat Pak Gubernur meminta bantuan dan sudah direspon, karena pemerintah ini bukan hanya di NTT. Ini pemerintah pusat ini juga sementara ini berjuang untuk ini rabies ini di Bali, nah, kemudian ada di Kalimantan, di beberapa ini daerah 8 provinsi, 28 provinsi. Nah, oleh karena itu saling menjaga sudah dan oleh karena itu mereka juga minta bantuan ke Badan Kesehatan Hewan Dunia, dan kemudian direspon dengan baik. Dan oleh karena itu
nanti ketika datang, mari kita sama-sama. Dan ini juga untuk vaksinnya itu juga keterlibatan. Kami harus kolaborasi karena tenaga lapangan kita juga ini terbatas. Oleh karena itu mesti kolaborasi dengan perguruan tinggi dan itu sudah siap. Rektor dari Undana sudah siap, tapi mereka juga perlu dibentengi dan Ibu Kadis sudah siap. Semua tenaga yang ini turun ke lapangan itu juga divaksin. Ya, seperti itu. Jadi terima kasih, saya kembalikan. Vaksin manusia VAR 28.000 kita sudah terima. Karena kita mempunyai stok 11.796 sehingga penerimaan total di instalasi farmasi Provinsi NTT 39.796 via. Kita sudah mengeluarkan 25.200 via dan stok masih ada 14.596 via. Itu VAR. Kalau SAR, stok kita 0, sehingga kita sudah ada tambahan dari Kementerian Kesehatan di tahap pertama 230 vial dan pengeluaran sudah 220 vial. 10 vialnya masih ada di instalasi farmasi khusus untuk TPS. VAR yang kita kirim 3.000 vial, kemudian sudah terpakai dan sisa 1.317. SAR-nya kita sudah kirim ke TTS 54, masih ada di TTS 36 SAR vial. Nah, bagaimana dengan 515 yang tergigit? Untuk Kabupaten TTS dari 515 460-nya sudah diberikan VAR. Nah, berarti selisihnya SAR. Karena tadi kita sudah kirim sejumlah 54, stoknya 36, maka selisih dari itu diberikan suntikan SAR. Yang jelas, kalau masyarakat yang tergigit atau tercatat di daerah endemis, segera dicuci 15 menit dengan air mengalir dan deterjen, kemudian dibawa ke sarana pelayanan kesehatan pasti akan diberikan. Apakah VAR, apakah SAR. Kalau saya menyampaikan rawat jalan itu karena memang tidak dibiarkan tidur di puskesmas atau rumah sakit, kecuali 1 orang. Nah, tadi ada yang tanya, bagaimana dengan perawatan untuk anak yang sakit? Jadi perawatan khusus untuk gigitan rabies ini, kalau dia demam, maka diberikan obat demam. Kalau dia melemah, maka diberikan vitamin. Diagnosa akan diberikan oleh dokter. Kalau lukanya terbuka, maka diberikan jahitan. Kemudian diberikan obat, salah duanya antibiotik untuk mempercepat keringnya luka. Penanganan rabies VAR atau SAR. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana penanganan pasien khusus untuk anak. Jadi kita tidak memisahkan orang tua atau anak-anak. Yang berbeda, kenapa harus tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan? Dia akan menghitung dari bobot berat badan anak atau dewasa, kemudian diberikan SAR atau VAR. Nah, itu tata laksana sudah diketahui oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang tidak dibolehkan adalah dibiarkan lama di rumah. Jadi kita sudah ada puskesmas-puskesmas terdekat di mana masyarakat harus menuju ke puskesmas tersebut. Nah, ada puskesmas yang wilayahnya di sini tapi dia lebih dekat ke wilayah yang tempat masyarakat tergigit, maka boleh dibawa kemana saja asalkan sarana pelayanan kesehatan supaya satu diamati, yang kedua dia mendapatkan perawatan. Dan sakit-sakit yang lain karena ada dokter di sana, maka dokter akan memberikan diagnosa untuk diberikan obat-obatan sesuai dengan gejala-gejala. Khusus SAR dan VAR itu wajib untuk yang terkena rabies. Tadi ada beberapa pertanyaan, khususnya permintaan. Jadi permintaan kita dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di balik itu ada komunikasi dengan
Bapak Gubernur berkomunikasi dengan Bapak Menteri, karena ada 28 provinsi, kalau di kita sini 8 kabupaten, 9 kabupaten di daerah Flores ditambah 1 TTS, maka kita berbagi FAR dan SAR itu. Yang penting dia tidak boleh ada stok kosong. Saya berikan beberapa informasi lagi. Jadi dari 17.900 itu kita berbagi ke daerah endemis rabies dan juga kabupaten-kabupaten yang bersebelahan dengan daerah endemis. Jadi yang masih bersih, TTU, Belu, Kabupaten Kupang, Rote, Alor, Kota Kupang sampai Lejua juga kita sudah punya FAR. Dalam jumlah tidak sebanyak daerah endemis. Kalau daerah endemis mereka minta sesuai dengan stok. Jadi kita di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi NTT kita mempunyai catatan stok yang dikirim yang sudah dipakai di kabupaten dan masih ada stok di kabupaten, sehingga pada saat permintaan dari kabupaten yang endemis maupun yang belum terkena penularan rabies, kita juga akan memberikan sejumlah yang dibutuhkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jumlah yang meninggal. Jumlah yang meninggal tahun ini. Iya, saya lupa itu. Meninggal dari Januari sampai Juni ada 10, tertinggi di TTS. Manggarai Timur 2, ND 2, Manggarai 2, yang tertinggi TTS 3, jadi total 10. Jadi dari gigitan 5.940, kita sudah berikan FAR 4.998. Jadi kalau selisihnya berarti SAR. Nah, dalam perawatan jalan itu, karena vaksin itu tidak 1 kali. Yang pertama 2 dosis, kemudian hari ke-7, hari ke-21, hari ke-28. Jadi bukan berarti pergi tidak datang lagi hari ke-7, tidak datang lagi hari ke-21, karena tahapannya harus 4 kali. Sehingga stok kita juga tidak boleh kosong di daerah endemis khususnya, dan daerah perbatasan juga kita sudah berikan. Kondisi pasien tadi apa membaik atau memburuk ini? Ya, kalau sampai saat ini kan membaik. Tapi kalau virus itu tergantung kondisi pasien. Nah, jadi saya berikan informasi satu lagi. Kalaupun kita berikan FAR atau SAR, imun itu terbentuk kalau makannya dengan gizi yang cukup. Tapi kalau sudah dirawat, biasanya ahli gizi di sarana pelayanan menghitung, sehingga dia harus ada tambahan-tambahan makanan-makanan tertentu. Kita berharap stamina-nya bagus. Kalau orang awam bilangnya stamina. Kalau stamina-nya bagus pasiennya, dengan pemberian makanan, pemberian vitamin, karena diagnosa akan dilakukan oleh dokter. Kita berharap jangan ada kematian karena usaha maksimal sudah dilakukan di sarana pelayanan kesehatan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan media semua, kita sudah dengarkan bersama apa yang sudah disampaikan baik oleh Ibu Kadis Peternakan maupun Ibu Kadis Kesehatan mengenai kondisi rabies dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi agar virus rabies ini tidak semakin berkembang. Baik, untuk itu kami mohon Bapak Ibu sebagai rekan-rekan media kami di sini untuk menyebarkan informasi ini kepada seluruh masyarakat, mari memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat sehingga kita bersama-sama berusaha untuk mencegah agar seluruh kehidupan masyarakat kita terasa nyaman, damai, tidak ada ketakutan dan sebagainya. Penting sekali edukasi ini disebarkan kepada semua atau seluruh pelosok, terutama di pelosok-pelosok ya, agar memahami sungguh tentang rabies ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semua. Kita harapkan kedepannya lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti channel Global to Indo Media.